ini hikmah juga buat anak-anak yang nyun sewu, yang bodoh-bodoh. Ketemu tetap lulus kan ya lo. Oke, balik lagi ke jatengpodcast.tv. Teman-teman, tadi sudah ngobrol sama Bang Willy banyak banget mengenai tentang corona, terus keadaan bantuan yang bingungin lah pemerintah sekarang. Benar apa? Ya, itulah kira-kira Mas. Sampai corona ini kompleks banget ya Bang ya? Kompleks semuanya ya, seluruh lini ya? Kompleks bukan berarti lokalisasi ya Mas? Iya, yang maksudnya kompleks itu apa ya? Ya. Complicated. Ya, complicated. Bukan lokalisasi. Iya. Terus gimana? Parah banget seperti itu. Dan yang paling berdampak pertama pada saat corona datang itu di bidang pendidikan, Bang. Punya anak kan? Ya. Kelas berapa, Bang? Kelas 6 SD, Mas. 6 SD. Lulus. Kena dampak juga nggak? Diliburkan. Liburkan sampai sekarang, udah berapa sampai bulan? Sekarang. Wah, hampir sampai berapa ya? Dari Februari kalau nggak salah. Maret kalau nggak salah. Udah hampir 2 bulan ini. Hampir 2 bulan ya. Cuman yang saya bingung, SPP-nya nggak libur, Mas. SPP-nya masih ditagih? Oh iya. Nah, terus bayarnya gimana? Online? Iya, datang ke sekolahan. Oh, datang ke sekolahan hanya untuk bayar SPP? Cuman kan kebetulan khusus anak saya kan emang saya bayarnya kan tiap tahun ya, jadi begitu masuk pertama kali itu udah saya bayar setahun semuanya gitu. Jadi nggak terlalu berat. Kalau mungkin per bulan untuk masyarakat sekarang kan keadaan corona kayak gini, ya kasihan juga sih. Iya, ada juga yang sampai bertanya-tanya terus bayar kuliah tiap bulan, mbok dibalik kewe duitnya wong ora kuliah ya kan, listrik nggak pakai dan lain-lain. Terus diganti dengan tugas. Pernah nggak diceritain sama anak? Wah, tugasnya kok banyak banget gitu, pernah nggak sih? Pernah Mas, memang tugasnya sekarang kan online ya, jadi di-share gitu di grup gitu di WA, terus nanti dikerjain tinggal langsung kumpulin kayak gitu. Ya memang sekarang lagi seperti itu, belajarnya di rumah, makanya yang dibilang homeschooling ya. Homeschooling kan ada gurunya juga. Ya, tapi gurunya ngajarnya lewat WA Mas. Oh, gurunya ngajarnya lewat memberi WA? tugasnya di WA. Emang nggak kenal Zoom ya? Enggak sih. Nggak by video ya? Enggak video call gitu maksudnya. Video call gitu? Enggak kan, Zoom kan ada yang conference. Conference. Itu enggak. Berarti lewat WA? Iya, lewat WA. Gaji ini penuh ya? Mungkin Mas. Makanya kan kalau sekarang ini kan yang namanya anak sekolah itu kan ada yang namanya homeschooling gitu kan. Yang wira swasta yang bisa disebut home produksi kan gitu. Sama nggak sih ilmu tanpa guru ini namanya? Kalau menurut sastra Jawa, ilmu tanpa guru itu ya pengalaman sebenarnya, Pak. Ilmu tanpa guru gitu kan. itu pengalaman. Ilmu tanpa merguru kan kayak gitu. Nah, itu ilmu tanpa guru. Kan ada pepatah yang mengatakan belajar tanpa guru itu sesat. Ya kan? Karena sesuai dengan persepsinya sendiri. Kalau zaman sekarang pendidikan diberikan tugas, berikan materi sebanyak-banyaknya. Terus yang mempersepsikan sendiri siapa? Yang apa? Mempersepsikan sendiri bentuk pelajarannya itu kan berarti muridnya sendiri. Iya, tahu muridnya sendiri tahu. Kalau salah? Ya nanti kan begitu kita buat tugas nih, kita kirim balik lagi. Oh, berarti tugas. Hanya tugas. Kita buat tugas, nanti kita kirimin lewat WA juga, nanti begitu salah ya langsung dikoreksi di WA, dikirim balik lagi. Kayak gitu. Sampai lulus ya? Ya ini kan udah mulai musim-musim lulusan sekolah kan gitu. Lulusnya lulus corona ya? Lulus corona. Sampai yang ada viral gitu, tahu nggak videonya yang itu Bang? Ada yang cewek lulus karena lulus corona online, terus bergaya anak-anak zaman now sekarang. Dicoret-coret dan kayak gitu. Itu gimana sih? Ya sekarang ini kan memang nggak ada yang nggak lulus ya, semua diluluskan karena corona ya. Makanya ini hikmah juga buat anak-anak yang nyun sewu, yang bodoh-bodoh. Ketemu tetap lulus kan ya lo. Lulus karena corona. Rara perlu mikir. Jadi perlu mikir. Teman-teman kuliah saya juga banyak yang ngomong ini Bang. Ya Allah, nggak ngerasain yang namanya sidang. Jadi sidang itu by video Bang. Conference. Iya kan, by conference gitu sidang. Tak tanya gimana, ada rasa deg-degan nggak buat skripsi? Nggak ada. Lah terus bimbingannya gimana? By online Bang. Lah terus cara ngoreksinya gimana? Udah nanti langsung diganti sama dosennya sendiri. Memang iya. Lebih diuntungkan sebenarnya. Tapi kan nggak ada kenangan Bang. Iya. Yuk, ada kenangan Mas. Apa? Loh, ya kan kita lulusnya karena corona.
Ya kan semoga aja ke depan nggak ada corona lagi kayak gitu. Itu kan kenangan juga, itu bisa bakal jadi cerita buat anak cucu kita besok loh mas. Waktu ini kita sempat ngalami rasanya gimana berjuang kan gitu. Berjuangnya seperti apa ya tadi itu. Mau ngeleyah-leyah hepleh-hepleh neng omah. Berjuang wewesan mas. Iya ya saiki ya. Plus apalagi puasa ini Ramadan ya. Jadi kerja itu ibadah, tidur ibadah. Sekarang jadi dua. Makanya kerjanya suruh tidur. Berarti dulu itu kan orang-orang tua kita kan paling benci sama anak yang malas kan gitu. Bener. Nah sekarang baru ngerasain, emang malas itu enak kan gitu. Kan kita udah ngerasain tuh. Sekarang memang malas itu enak. Makanya dulu jangan apa namanya membuli orang anak-anak yang malas. Sekarang kan malas kan susah. Bosen ra mas. Lah makanya jadi yo iki rasake malas yo ngene iki gitu. Tapi juga banyak kan orang yang ngomong wong nganggur ki nek ditelateni ya lumayan. Lumayan susah ya. Wis kacau. Kalau sistem pemerintah seperti ini apalagi untuk pendidikan. Tadinya Menteri Nadiem Makarim pada saat awal menjabat dia ngomong bahwa ujian nasional mau dihapuskan dan lain-lain. Sampai akhirnya corona datang dengan sistem homeschooling. Sistem yang diberikan pemerintah itu menurut Bang Willy itu udah bener belum sih? Ya kayak gimana? Stres loh anak-anak loh. Iya jelas stres mas, bingung juga kan. Jadi juga yang tadinya anak-anak kalau sekolah terus bawaannya pengen libur, saiki begitu praise ini minta ampun bosan, pengen mangkat sekolah kan gitu. Ya memang pelajaran-pelajaran yang didapat ini kan jelas nggak mengena banget kan, nggak mengena banget, jelas pasti beda. Ya kalau dibilang stres pasti anak-anak stres. Stres ya. Nggak mengena kan mas, itu cuma tugas-tugas juga. Kalau saya bilang tugas-tugas itu tugas-tugas. Ya belajar sendiri dan lain-lain. Ya, tugas-tugas itu pun kalau saya bilang cuma formalitas ya sebenarnya, tugas-tugas yang simpel sih kalau saya bilang nggak begitu. Formalitas yang penting isi buku absen. Yang penting gitu ya. untuk guru nih kayak tugas ngono. Wis intine kuwi mas mending. Ana kerjane ya. Ana kerjane. Yang sekolah dirumahkan disebut homeschooling kan gitu. Yang wira swasta kerjaan disebut home produksi kan gitu. WFH work from home. Kan home produksi kan kerja di rumah. Sing buruh mas, sing pekerja harian lepas. Yo ketemunya kan home pimpah halai gambreng. Kan gitu. Iya. Udah diatur ya terakhir buruh harian lepas ya Umi paling gabreng ya apa ya. Iya, jelas itu makanya kan. 1 minggu yang lalu saya sempat survei Bang ke beberapa murid. Ya ada 15 orang yang saya tanya murid mulai dari SD sampai SMK sampai kuliah. Dia mengatakan bahwa ini tugas dari sekolah itu konyol banget sekarang. Yang sekarang dihadapi itu adalah corona. Banyak orang yang takut tentang corona, tetapi pelajarannya itu nggak ada yang nyangkut tentang corona. Ada yang ngasih saran mas, suatu saat kalau podcast dengan orang yang penting, saya anggap Bang itu orang penting di Semarang. Kalau ngomong dengan orang penting, tolong dong diomongkan bahwa sebetulnya perlu nggak sih edukasi tentang corona ke anak-anak. Jadi anak-anak tidak mutlak pelajarannya itu terus, tapi malah justru yang sekarang ini kan malah penting gimana caranya menjaga imun, nambah imun, jaga kesehatan, kebersihan, ya kan? Terus gimana Bang menurut Bang Willy? Sebenarnya kalau saya bilang perlu sih mas, cuman kan mungkin dari pihak pengajar di sekolahan itu sendiri kan juga dia beliau ini kan sudah paling ya wis diedukasi karo wong tuane dhewe. Biasanya kan lebih gampangnya seperti itu daripada dia kasih edukasi atau imbauan-imbauan buat murid-murid yang di rumah kan. Wis dari itu sendiri ya? Iya, pasti kan dia berpikirnya seperti itu. Ya wis lah paling wis diedukasi karo wong tuane dhewe ning omah. Kan jadi tinggal wis dibiarin aja ya, gitu ya. Karena SDM sekarang kan tahu sih entah itu pekerjaannya apa, Mas. Jadi nganggur dibayar, kerja dibayar, mesti milih nganggur dibayar, Mas. Oh, iya. Daripada golek gawean karepe dhewe. Sampai sekarang ada rumor pemerintah ingin memotong, ada banyak beberapa pejabat yang mengusulkan bahwa PNS ya. Golongan 3 ke atas itu dipotong gajinya untuk alokasi pembantu masalah corona seperti ini. Setuju nggak Bang? Kalau dibilang setuju Mas, selama ada bukti nyata. Setuju bukti selama ada bukti nyata. Tapi kalau info seperti itu di-share ke publik hanya sebatas wacana atau mungkin cuman sebatas
ngisi-ngisi info biasa tapi tidak ada kenyataannya. Kosong ya. Nah, kita tahu dari mana? Dipotong atau enggak kita tahu dari mana? Apa kita punya hak untuk ngaudit PNS? Tapi rata-rata seperti zaman-zaman dulu juga ada pageblok dan lain-lain. Pernah gaji dipotong memang benar, Pak. Oh. Tapi kembali lagi seperti yang kita obrolkan sebelumnya, permasalahan di Indonesia adalah keterbukaan dana alokasi itu luncurannya kemana aja, bener gak? Ya. Saya sangat setuju ada gambar meme yang mengatakan bahwa dari pemerintah itu 100.000, masuk ke anggota Pemda itu 50.000, Pemda ke kontraktor atau makelar itu jadi 10.000 ke rakyat jadi mie. Ya. Bener gak sih dalam realitanya? Saya juga bingung, Mas. Jadi banyak saya baca di media sosial itu bantuan yang masyarakat terima tuh wujudnya seperti ini. Nah, masyarakat sekarang bukan orang bodoh lagi. Mereka bisa berhitung sekarang udah ngerti ya. Udah ngerti. Jadi bantuan yang mereka terima itu sejumlah berapa? Kan mereka ngerti. Sedangkan wacana dari pusat infonya seperti ini kan ya gitu. Jadi ya mungkin mereka bertanya-tanya, tapi apa boleh buat? Kita juga nggak bisa komen seperti apa. Ya alhamdulillah betul di KE. Akhirnya ketemu nih Mas. Alhamdulillah dikasih. Kalau enggak, ya mau ngowoh toh. Sampai ada orang yang mengeluarkan kecewaannya dengan cara membuat video. Terima kasih pemerintah sudah memberikan bantuan ini dan lain-lain. Itu kalau dapat, ya. Itu kalau dapat. Itu latihan dulu. Tapi kenyataannya urung itu kan saya. Ya benar. Memang ya gimana ya, itu kalau hal kayak gitu bukan rahasia umum lagi lah Mas. Kita juga udah sama-sama tahu. Nggak tahu ya. Ya wajar sih ya, namanya kita katakanlah jenengan kerja di perusahaan. Jenengan kerja di perusahaan, jenengan dapat tugas dari pimpinan jenengan untuk harus berangkat ke luar kota misal. Pasti ada biaya operasionalnya juga. Ada akomodasi dan lain-lain. Perjalanan itu pasti ada hubungannya sama operasional, akomodasi kayak gitu. Nah, mungkin bahan bantuan ini tadi, bahan pokok ini tadi juga perjalanannya juga butuh operasional. Mungkinnya seperti itu kan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like and comment. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe di channel ini, jatengpodcast.tv. Goodbye.